Selamat sore. Nah, setelah Pak Nini pensiun dari pernah tugas Pak, Ya. dari TNI Pak, dengan istilahnya situasi sekarang ini Pak bergabung di Daulat sebagai Ketua DPD PPABRI Provinsi Bali Pak. Nah, dengan adanya ini Pak, tidak gini nggak Pak? Capek lah Pak, karena selama ini Pak keliling Indonesia bertugas segala sesuatunya, tapi di hari tua ini Pak masih juga sedang berorganisasi, yaitu di PPABRI DPD PPABRI Provinsi Bali Pak. Silakan Pak. Ya. Sebelumnya saya kepada pemirsa semua saya sampaikan salam dulu. Om Swastiastu, Om Awigenamastu, Namo Sidam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan, witek tong tiang, dan rahayu, rahayu, rahayu. Baik, yang pertama-tama tentunya sebelum saya menjawab pertanyaan Pak Nyoman Sarjana, ini tentu kita panjatkan puji syukur kehadirat Ide Sang Hyang Widiwasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Karena berkat beliau, kita anak bangsa, khususnya saya ini, walaupun sudah purnawirawan, diberi kesehatan. Nah, untuk itu tadi ditanyakan, Pak Ketut sudah purnawirawan kok mestinya tinggal pensiun, santai-santai, gendong cucu atau ngurus anak, ngurus keluarga gitu kan? Ya, itu kenapa kok santai, bebas ya? Baik, terima kasih Pak Nyoman Sarjana dan pemirsa sekalian yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan. Sebagai anak bangsa, khususnya saya dulu sebagai prajurit TNI AD, setelah saya purnawirawan dilantik per Februari 2023 di Magelang oleh Bapak Panglima TNI. Selesailah tugas dinas saya. Kemudian walaupun kita dinas selesai, tetapi sumpah prajurit Sabta Marga 8 wajib TNI itu masih belum dicabut Pak. Masih melekat aja. Masih melekat. Ya. Makanya kita sampai habis hajat di kandung badan, baru kita selesai pengabdian kepada negara ini. Nah, kenapa saya mau didaulat menjadi Ketua DPD PPABRI Provinsi Bali? Jadi apalagi ini pemilu sudah selesai, pemilihan presiden gitu kan, dan DPR, dan kemudian saya juga kemarin sempat juga terlibat di Banyuwangi ya, memberikan pencerahan kepada masyarakat di Banyuwangi agar tidak keliru dalam memilih. Nah, begitu. Karena kalau masyarakat salah memilih, nanti ikut berdosa juga. Jadi membuat kalau pemimpin nggak benar, nanti selama dia memimpin menjadi masyarakat menderita ya, termasuk yang memilih juga dosa. Nah, itu yang saya sampaikan kepada beliau. Terus saya perkenalkan lah. Ini jujur saya katakan, karena saya kenal 3 kandidat itu semua orang terbaik anak bangsa. Tetapi saya kenalnya kan Bapak Haji Prabowo Subianto, dan saya bawahan beliau. Nah, itulah, itu saya jelaskan. Kemudian walaupun purna, masyarakat di sana sangat antusias Pak. Karena apa? Wih, Pak Ketut ini sudah pensiun aja masih semangat gitu. Masih muda kelihatannya. Nah, itu ya. Kemudian kenapa saya begitu selesai ini kemarin saya didaulat belum 1 minggu ini didaulat jadi Ketua DPD PPABRI Provinsi Bali. Saya siap. Kenapa? Karena pengabdian. Menurut ajaran agama Hindu, tugas kita manusia hidup adalah berkarma, bekerja, berbuat. Urusan pahala, urusan hasil itu urusan Tuhan, Ide Sang Hyang Widiwasa. Nah gitu. Karena ada kewajiban kita, kewajiban bernegara dan kewajiban beragama. Swadharma maning negara dan swadharma maning agama. Nah, disinilah saya mau. Karena apa? Tuhan memberikan kesehatan kepada saya, kemampuan kepada saya dengan walaupun ada kekurangan Pak ya. Nah, segala kekurangan dan kelebihan saya sampaikan kemarin. Tolong terima kekurangan saya. Kalau kelebihan kita semua juga mau menerima.
Tapi kalau dia dan masyarakat Indonesia mau menerima kekurangan saya, itu berarti udah soliditas kita kuat. Nah, itu kira-kira Pak motivasi saya hanya mengabdi kepada negara lewat Bali ini. Bagaimana Bali ke depan, kami purnawirawan ini Pak, walaupun istilahkan macan, giginya udah ompong Pak, taringnya udah goyang. Tetapi kami sebagai purnawirawan tidak lagi mampu menggunakan gigi apalagi taring. Tetapi kami akan menggunakan aumannya, mengaung. Kami masih mampu mengaung. Mungkin aungan kontribusi dalam artian pemikiran kan. Ya, tapi kalau istilahkan saya macan mengaum itu kan macan tua mengaum kan bergetar, malah membuat hati orang bergetar juga itu kan. Nah, demikian juga berbangsa bernegara, apa yang kita bisa wacanakan, kita sampaikan kepada pemerintah daerah, provinsi maupun kabupaten kota dalam rangka membangun Bali ke depan dan Indonesia 2045, ya, Indonesia Emas 2045. Bagaimana? Nah, itu ya. Pak Tut, begitu dadakan Pak dalam seminggu ini Pak sudah ditunjuk sebagai ketua DPD Pepabri ya Provinsi Bali Pak. Nah, apa sih visi dan misinya Pak daripada Pepabri ini Pak? Baik, terima kasih Pak Nengah Sarjana. Tentunya sebelum saya dipilih menjadi Ketua DPD Provinsi Bali, kita disuruh menyampaikan visi dan misi, dan ada juga calon lain menyampaikan juga visi misi. Kemudian visi misi saya, yang pertama yaitu visi saya mewujudkan soliditas, persatuan dan kesatuan Pepabri Bali dalam mendukung tujuan nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menyosong Indonesia Emas 2045. Itu visi saya. Misinya yang pertama mengajak para purnawirawan dan warakauri TNI dan Polri untuk bergabung serta berperan aktif membangun kekeluargaan dalam mengimplementasikan catur dhamma Pepabri di Bali. Nah, ini dari pusat. Yang kedua, memperkokoh soliditas, persatuan dan kesatuan para purnawirawan dan warakauri TNI dan Polri di Bali dalam mendukung kebijakan Pepabri pusat. Yang ketiga, turut serta dalam mengamankan dan berpartisipasi dalam mensukseskan pembangunan nasional di Bali sesuai Pancasila, Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, Sabta Marga dan Tribrata. Yang keempat, menjaga hubungan dan koordinasi baik dengan pemerintah sipil, aparat TNI, Polri, serta tokoh agama dan tokoh masyarakat di Provinsi Bali. Ini tentunya dalam mewujudkan visi Pepabri Provinsi Bali demikian. Yang terakhir, karena kita di Bali ini dan kemarin kebetulan ada saya ditelepon oleh senior, beliau itu kebetulan Mayor Jenderal Purnawirawan. Dek Ketut, ini kemarin beberapa bulan lalu ada yang meninggal purnawirawan, tapi yang hadir hanya 3 orang, termasuk saya, begitu beliau. Lebih semangat lagi saya, lebih terketuk hati dan semangat. Nah, nanti Pepabri akan kami sebagai Ketua DPD Pepabri mengajak, ayo seluruh para purnawirawan TNI, Polri dan warakauri serta PNS TNI Polri segeralah bergabung menjadi anggota Pepabri, baik menjadi pengurus atau anggota aktif atau pasif, nggak ada masalah. Yang penting nanti di dalam grup kita akan monitor, sehingga kalau ada suka duka, khususnya kalau suka nggak masalah, khususnya duka ini, pada saat ada kedukaan, insya Allah Om Awigana Masuna Masidam, kami akan mengajak rekan kita PPAD, PPAL, PPAU, PP Polri dan Pepabri untuk sama-sama kita mendeputasikan beberapa orang yang terdekat dari tempat duka. Demikian juga kami lewat media ini, kami belum menghadap memang, kalau ke Pak Gubernur sudah kemarin, dan Bapak PJ Gubernur juga menyambut sangat bagus, karena beliau juga udah tahu ada surat dari
Departemen Dalam Negeri. Dalam hal ini bagaimana sekretaris daerah, baik kabupaten kota, agar memberdayakan PPABRI di daerah masing-masing. Nah itu, kemudian Bapak Pangdam, Bapak Kapolda, Bapak Danlanut Ngurah Rai, Bapak Danlan Tamal Bali, kami nanti setiap ada kedukaan, kami akan melaporkan kepada Bapak. Kami juga akan mohon deputasi anggota 5-10 orang, sehingga kelihatan soliditas TNI Purnawirawan dan TNI Polri. Nah itu juga wujud binter kita di saatnya. Demikian Bapak. Pak Tut, Ya. ini kan tugasnya sangat berat bagi Pak Tut, karena Ya. di usia dini, ya di usia senja ini Pak, Ya. pensiun dari ini Pak ingin bebas, ingin bersama cucu, mau bergerak, masih juga mau menghidupkan Pak, semangat Pak ini luar biasa Pak, menghidupkan daripada purnawirawan Pak, gitu loh Pak. Apa nggak capek Pak? Iya, memang begini Pak Nengah, Pak Nengah Sarjana, kalau capek, kalau kita tidak ikhlas, tidak tulus, pasti capek itu kan terasa sekali. Tapi kalau saya upayakan belajar untuk ikhlas seikhlas-ikhlasnya, sadar sesadar-sadarnya. Karena apa? Karma pahala. Nah itu. Kalau kita berbuat baik, insya Allah Om Awigena Mas itu nanti anak cucu kita dapat juga yang baik. Maka dari itu, saya akan beri contoh, wahai generasi muda, lihat, saya belum apa-apa nih Pak Nengah Sarjana, saya baru 61 umur saya. Ada yang 94 umurnya, masih aktif di PPABRI. Nah itulah. Jiwa korsanya masih kuat juga. Iya, jiwa korsa kuat, setiap kegiatan minimal 1 bulan 1 kali arisan beliau datang. Kalau senam jantung, senam manula, beliau datang bersama-sama. Jadi memang semakin tua kita makin seringlah kita komunikasi. Nah, gimana nantinya implementasikan Pak? Karena tugas ini Pak sebagai Ketua DPD Provinsi Bali Ya. Pak. Jadi kan ini di Bali itu ada 9 kabupaten Pak. Ya. Masuk 10 jadinya di gini ya. Nah, gimana cara kerja Pak nantinya Pak? Implementasinya Pak? Baik, terima kasih karena organisasi DPD PPABRI Provinsi Bali punya juga cabang di setiap kabupaten dan kota. Nah, jadi melalui itulah nanti kita koordinasi. Semua kegiatan memang PPABRI ini kan organisasi kemasyarakatan ya. Iya. Memang kita setiap organisasi kan butuh dana, butuh anggaran untuk kegiatan. Iya. Nah untuk itulah mudah-mudahan nanti Bapak Gubernur, Bupati, Wali Kota berdasarkan surat dari Mendagri itu berkenan juga beliau memberikan bantuan, entah hibah, entah bantuan apa untuk kelancaran pelaksanaan tugas kami. Kami di lapangan ingin mengajak, wahai generasi muda khususnya yang ada di Bali, kami ini macan tua aja masih mau berbuat yang terbaik untuk Bali. Masa generasi muda tidak mau? Kami udah macan ompong, macan tua, masih mau semangat untuk berbuat. Masa generasi muda tidak? Kan begitu. Ini sebenarnya tujuan kami, memotivasi generasi muda. Mudah-mudahan nanti kalau setiap ada kegiatan, nanti organisasi kemasyarakatan atau agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, nah itu juga akan kita undang sehingga terjadi kolaborasi dan kerjasama, saling kenal maka saling sayang, begitu Pak Nengah Sarjana. Apakah ada selanjutnya peran Pak di dalam satu sisi ya, karena gimana pun sekarang ini tahun politik, apalagi Pak sebelumnya ada bilang, apa Pak ada peran dalam artian satu sisi menciptakan pemimpin ya, secara nasional kita sudah ada pemilihan antara Prabowo Gibran Pak. Ya. Nah, sekarang di Bali ada pilkada serentak juga di seluruh Indonesia ada Pak. Nah, apa peran Pak sebagai satu sisi Ketua DPD PPABRI Provinsi Bali Pak? Jadi secara organisasi kami tidak berpolitik secara organisasi ya. Namun demikian secara pribadi silahkan nanti. Cuman kewajiban kami selaku Ketua DPD memberikan pencerahan kepada pengurus DPC sampai di tingkat kecamatan dan seluruh purnawirawan, mungkin seluruh keluarga besar purnawirawan, kita berikan pemahaman bahwa kalau kita menentukan pilihan salah, itu kita juga salah nantinya, menderita jadinya. Yang kedua, apabila kita tidak ikut memilih, itu berdosa juga, nggak baik juga, karena kita warga negara wajib ikut serta dalam
pemilu ini, pilkada. Boleh Pak, sudah menjadi anggota DPD atau anggota PPABRI Pak, ikut di dalam pengurusan partai Pak? Oh, kalau itu tidak boleh. Jadi kalau kita udah pengurus DPD, DPC sampai di kecamatan itu tidak boleh jadi pengurus netral, partai. Ya, netral. Secara organisasi netral. Ya. Ya. Dan inilah satu poin Pak. Kita memilih pemimpin, dan kedua kita ingin bekerja Pak, dalam artian satu sisi mencerdaskan kehidupan bangsa, dan kedua ingin berpartisipasi dalam satu membangun Bali dan Indonesia pada khususnya, pada umumnya Pak. Nah, apa sih suka dukanya Pak? Memang suka dukanya cukup banyak ya, mulai dinas sampai sekarang, terutama pada saat dinas sekarang sama. Sukanya kita hidup di negara yang serba makmur ini. Dukanya sebenarnya kalau kita keliru menentukan pimpinan, atau di militer juga kadang-kadang kan manusianya, kalau secara militer organisasi semua bagus karena semua ada normanya, ada pakemnya, tetapi the man behind the job, di situ kita juga merasakan Pak, kalau pemimpin yang menggunakan keinginan dirinya tidak berdasarkan job description, di situ kita juga merasakan susah Pak. Harusnya A, dia suruh B, kan gitu kan? Itu juga membuat kita susah. Tetapi selaku prajurit, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, kita pasti siap. Kenapa demikian? Memang ketentuan ada, tapi begitu kebijakan pimpinan, namanya kebijakan kan tidak ada yang sama dengan ketentuan. Kebijakan pasti menyimpan dari ketentuan. Memang pada saat itu kita sakit, dongkol, kesel gitu kan. Tetapi setelah berjalan, oh rupanya pemimpin itu ada pandangan lebih jauh, sasaran lebih jauh, yang lebih dominan untuk berpengaruh kepada kemajuan satuan. Nah, ini juga kami sampaikan kepada kita generasi muda, apabila pemimpin kita baik di pusat maupun daerah ada mungkin sedikit kurang kesesuaian dengan norma aturan, itu terkenal kalau Bapak Jokowi bilang apa? Out of the box, gitu kan? Di luar norma, tetapi dalam rangka mencapai tujuan, akselerasi, percepatan. Memang setiap itu tidak ada aturan di dunia ini yang menyenangkan orang, memuaskan semua orang. Gitu. Apa sih harapan-harapan sendiri Pak sebagai Ketua DPD PPABRI Provinsi Bali Pak, untuk masyarakat Bali khususnya dan Indonesia khususnya Pak? Ayo pada umumnya Pak. Baik, terima kasih. Yang pertama tentunya harapan kami ke dalam dulu ini. Kami selaku Ketua DPD PPABRI Provinsi Bali tentunya minta dukungan yang sepenuhnya juga dari pengurus DPD PPABRI Provinsi Bali dan DPC dan yang di kecamatan juga. Saya juga minta agar kita solid, sama arah, sehingga bagaimana anggota Purnawirawan TNI Polri, Warakori, dan Purnawirawan TNI dan Polri yang belum mendaftarkan diri, biar mendaftar dulu semua. Biar kita terdata semua berapa sejumlah totalnya kita semua. Itu harapan kami. Setelah tahu jumlah total, apa yang harus kami kerjakan. Itu akan ada planning ke depan. Yang kedua, ke dalam di Bali, harapan kami nanti karena pas ada akan ada pilkada secara serentak ya. Ya, secara serentak. Kami juga minta seluruh anggota PPABRI yang ada di Provinsi Bali, kami juga mengharap seluruh masyarakat yang ada di Bali, mari kita sama-sama belajar dewasa, berbeda pilihan jangan ribut, silakan, tetapi mari sama-sama kita belajar memilih yang benar. Yang benar bagaimana? Mungkin sebelum pemilihan nanti berdoalah dulu. Mulai sekarang bila perlu berdoa agar nanti yang dipilih menjadi pemimpin betul-betul memang ditapak oleh ide susunan, sehingga nanti baru dia jadi, dia betul-betul fokus untuk kesejahteraan masyarakat dan memajukan Provinsi Bali demi Indonesia emas 2045. Yang selanjutnya kepada pemerintah Provinsi Bali, Gubernur, Bupati, Wali Kota, termasuk Bapak Pangdam, Kapolda, dan Lanut, dan Lanal, mohon berkenan
untuk bersama-sama atau memanfaatkan kami bersama-sama untuk bagaimana ke depan menjadikan Bali lebih baik. Apalagi banyak kejadian macam-macam di Bali ya. Orang luar udah mulai berulah di Bali. Bagaimana kita ke depan berkolaborasi dan seluruh ormas-ormas yang ada di Bali, tokoh masyarakat agama, mari kita nanti sama-sama duduk bersama bagaimana kita bisa membina organisasi masing-masing. Karena kita udah sulit, baru itu bawa bagaimana yang dibina biar sulit juga. Tokoh agama bagaimana membina umatnya biar sulit, bineka tunggal ika itu. Demikian juga tokoh masyarakat bagaimana mensulit ke depan demi Bali dan Indonesia. Demikian Pak Nengah Sarjana. Terima kasih. Baik, kalau memang demikian saya akhiri. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadu, sadu, sadu. Ong, santi, 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 ong.